Ketika semua orang memimpikan kemewahan istana, mereka tak tahu luka dan air mata di balik dinding emas itu. Inilah kisah pilu para selir muda Fir'aun yang hidupnya tak semewah yang dibayangkan. Assalamualaikum sahabat semua. Sebelum kita masuk ke kisah yang sangat menguras emosi ini, jangan lupa like, subscribe, komen, baca sholawat, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah luar biasa ini. Setiap like dan sholawat kalian adalah bentuk dukungan agar channel ini terus memberikan kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Di tengah gurun Mesir ribuan tahun silam, berdirilah istana megah milik Fir'aun Ramses II. Dinding-dinding emas berkilauan memantulkan cahaya matahari gurun, sementara para pengawal berpakaian serba putih berjaga di gerbang. Di balik kemegahan itu, tersembunyi kehidupan para selir muda yang tak seindah dongeng. Salah satunya adalah Nefira, gadis berusia 17 tahun, berparas cantik sempurna, kulitnya putih bercahaya, bibir merah delima, mata hijau zamrud, dan tubuh ramping nan anggun. Ia berasal dari desa kecil di pinggiran sungai Nil, diculik oleh pedagang budak, dijual ke istana sebagai persembahan untuk Fir'aun. Setiap hari Nefira harus mengikuti ritual kecantikan yang melelahkan. Mandi susu unta, rambut disisir dengan minyak wangi dari bunga langka, bibirnya dipoles madu, dan tubuhnya dibungkus kain sutra tipis. Meski dimanja secara fisik, hatinya hancur. Ia bukan istri yang dicintai, tapi hanya selir di antara puluhan wanita lain yang berebut perhatian Fir'aun. Di malam-malam panjang yang sunyi, ia sering menahan tangis, memandangi bintang dari balik jendela kecil kamarnya. Di hatinya, ia terus berdoa kepada Allah, berharap suatu hari kebebasan datang. Namun tak semua selir di istana itu bersahabat. Ada banyak intrik di antara mereka. Salah satunya ialah Amarna, selir senior yang iri dengan kecantikan Nefira. Amarna berambut hitam pekat, bermata tajam, dan dikenal licik. Ia sering mengadu domba antar selir demi mempertahankan posisinya. Kau pikir Fir'aun benar-benar mencintaimu, Nefira? Dia hanya terpesona sesaat. Seperti yang lainnya, bisik Amarna suatu malam. Kata-kata itu menusuk hati Nefira. Ia merasa sendirian, terjebak dalam permainan kekuasaan yang kejam. Suatu malam, saat Fir'aun memanggil Nefira ke kamarnya, kejadian tak terduga terjadi. Fir'aun yang biasanya dingin dan arogan, malam itu terlihat gelisah. Ia memegang tangan Nefira erat-erat. Kau berbeda dari yang lain, Nefira, bisiknya. Hatiku tak tenang setiap kali kau jauh dariku. Air mata Nefira hampir menetes. Ada secercah harapan bahwa ia bisa menjadi lebih dari sekedar selir. Namun di balik pernyataan itu, tersembunyi ancaman besar. Sebab kecemburuan selir lain, termasuk Amarna, kian memuncak. Beberapa hari kemudian, rencana jahat mulai dijalankan. Amarna memfitnah Nefira dengan tuduhan mengkhianati Fir'aun. Ia menyuap pelayan istana untuk meletakkan surat palsu yang berisi nama seorang prajurit muda yang diklaim sebagai kekasih gelap Nefira. Kabar itu segera sampai ke telinga Fir'aun. Dalam amarah membara, Fir'aun memerintahkan Nefira ditangkap dan diadili di ruang pengadilan istana. Di hadapan ratusan mata yang memandang tajam, Nefira berlutut, air matanya mengalir deras. Ia hanya mampu berseru lirih, "Demi Allah, hamba tak bersalah." Ruangan pengadilan istana terasa menyesakkan. Pilar-pilar tinggi berukir hieroglif sakral berdiri kokoh, namun suasana di dalamnya penuh ketegangan. Para penasihat kerajaan berbisik-bisik, membicarakan nasib Nefira. Tubuh gadis muda itu bergetar hebat, wajah cantiknya pucat pasi. Mata hijaunya yang biasanya bercahaya kini sembab, dipenuhi air mata yang tak henti menetes. Di hadapannya berdiri Fir'aun Ramses II, mengenakan mahkota emas raksasa, wajahnya muram dan sorot matanya tajam menembus jiwa. "Jika kau benar-benar setia padaku, buktikan kesucianmu." Suaranya menggema menggetarkan seluruh ruangan. Nefira mencoba menahan isakan, namun suaranya tercekat dalam tangis. Di balik kerumunan, Amarna tersenyum puas.
Tangannya menggenggam kipas dari bulu burung unta, menutupi mulut seolah prihatin, namun tatapannya jelas penuh kemenangan. Dalam hatinya, ia bersorak kegirangan melihat lawannya hampir dihancurkan oleh fitnah yang ia rancang sendiri. Tak ada yang tahu bahwa di balik layar, ia telah mengancam pelayan istana dan memaksa mereka mengarang cerita palsu. Nefira hanya bisa berdoa dalam hati, menyebut asma Allah berkali-kali agar kebenaran terbuka. Allah, jangan biarkan aku binasa karena kezaliman ini, lirihnya dalam hati. Ketika sidang mulai memanas, muncul sebuah kejutan. Seorang pemuda berpakaian prajurit datang berlari ke ruang sidang. Dialah Seth, prajurit yang difitnah sebagai kekasih Nefira. Dengan nafas terengah-engah ia berlutut di hadapan Fir'aun. Ampuni daku, Baginda. Aku difitnah. Aku tak pernah memiliki hubungan apapun dengan Nefira. Seluruh ruangan mendadak riuh. Para pengawal mulai saling berbisik. Fir'aun menatap tajam Seth, siapa dalang di balik semua ini? Suara Fir'aun begitu keras, hingga ruangan seakan bergema. Seth dengan suara bergetar memberanikan diri, ada orang yang memaksaku. Dia adalah. Sebelum Seth sempat menyebutkan nama, tiba-tiba panah melesat dari arah kerumunan. Panah itu menancap tepat di dada Seth. Semua orang berteriak kaget. Seth roboh seketika, darah mengucur deras dari tubuhnya yang berseragam prajurit. Pengkhianat! Teriak salah satu pengawal yang dengan cepat pura-pura menuduh Seth. Nefira berteriak histeris, tangisnya pecah memecah keheningan istana. Ia berlari mendekati tubuh Seth, memeluk tubuh yang berlumur darah itu sambil merintih, "Jangan tinggalkan aku. Demi Allah." Suasana berubah kacau balau, namun Fir'aun hanya berdiri mematung dengan wajah kelam, mencoba mencerna kejadian yang terlalu cepat. Amarna kembali menyeringai di balik kerumunan, puas dengan rencananya. Namun, tak disangka, seseorang yang tak pernah ia duga mulai bergerak membongkar semua kebusukannya. Horemheb, kepala pengawal kerajaan yang selama ini diam-diam memperhatikan semua gelagat aneh di istana. Ia menghampiri Fir'aun dengan hormat. "Paduka, izinkan hamba menyelidiki lebih dalam. Ada konspirasi besar yang tengah terjadi. Hamba menemukan bukti surat perintah palsu yang ditulis dengan tinta yang hanya dimiliki para selir senior." Fir'aun memicingkan mata, sorot matanya mulai dipenuhi amarah yang membara. "Siapkan penyelidikan penuh malam ini. Tak akan ada satupun yang luput dari hukumanku," teriak Fir'aun. Malam itu, angin gurun bertiup kencang, menampar tirai-tirai istana megah yang menjulang. Di dalam ruang pengadilan yang kini menjadi ruang interogasi rahasia, Horemheb memulai penyelidikannya. Para pelayan dan penjaga satu persatu dihadirkan. Mereka gemetar di hadapan pengawal kerajaan. Sementara itu, Nefira masih meringkuk dalam tangis, tubuhnya lemas, kedua tangannya terus meremas pakaian Seth yang sudah dingin tak bernyawa. Kesedihan dan ketakutan bercampur menjadi satu. "Allah, mengapa semua ini terjadi padaku?" bisiknya lirih. Nefira tak tahu lagi harus berharap pada siapa, kecuali pada keadilan Allah yang Maha Melihat. Penyelidikan berlangsung lama hingga akhirnya salah satu pelayan wanita, Laila, tak kuasa lagi menahan tekanan. Dengan tubuh gemetar, ia mengaku di hadapan Horemheb. "Ampuni hamba. Semua ini rencana dari Lady Amarna. Kami dipaksa memberikan kesaksian palsu. Bahkan pembunuh Seth pun adalah suruhan Lady Amarna." Pengakuan itu sontak menggemparkan seluruh ruangan. Para penasihat kerajaan yang tadinya bungkam mulai saling menatap. Fir'aun yang menyaksikan dari balik tirai merah langsung berdiri, wajahnya merah pada menahan amarah. "Panggil Amarna sekarang juga," teriaknya lantang, menggetarkan seluruh istana. Tak lama, Amarna yang biasanya tampil anggun dan percaya diri kini dipanggil dalam keadaan panik. Wajah cantiknya kini pucat, bulir-bulir keringat mengalir di pelipisnya. Ia mencoba tetap tenang, menundukkan kepala di hadapan Fir'aun. "Benarkah semua tuduhan ini, Amarna?" Suara Fir'aun begitu dingin, namun tajam menusuk. Amarna mencoba berdalih.
Paduka, hamba hanya ingin menjaga kehormatan istana. Hamba takut Nefira membawa aib bagi kerajaan. Namun Fir'aun mengangkat tangannya, menghentikan ucapan itu. Diam! Kau bukan penjaga kehormatan, kau pembunuh, pemfitnah, dan pengkhianat kepercayaanku. Amuk Fir'aun meledak, membuat Amarna jatuh berlutut, menangis ketakutan. Di sudut ruangan, Nefira yang masih lemah hanya bisa memandang penuh luka. Air matanya mengalir deras, dadanya sesak melihat bagaimana segala fitnah itu perlahan terbongkar. Horemheb menghunus pedang di depan Amarna. Paduka, bagaimana hukuman bagi pengkhianat ini? Tanyanya dengan suara tegas. Fir'aun menatap Amarna dalam-dalam, lalu berkata dingin, serot dia ke penjara bawah tanah. Biarkan ia merasakan penderitaan yang ia ciptakan sendiri, hingga ajal menjemputnya. Teriakan histeris Amarna menggema saat pengawal menyeretnya pergi, kuku-kukunya mencakar lantai marmer dalam keputusasaan. Setelah semua terungkap, Fir'aun berjalan pelan menuju Nefira. Ia menatap gadis muda itu, matanya yang biasanya keras kini tampak berkaca-kaca. Maafkan aku, Nefira. Aku lalai. Aku hampir membunuh orang yang seharusnya kucintai. Nefira hanya menunduk, tubuhnya bergetar, menahan tangis yang terus meledak. Aku tidak butuh tahta, aku hanya ingin hidup tenang, Paduka, lirihnya. Fir'aun menunduk, menahan perasaannya. Mulai hari ini, engkau bukan lagi selir, engkau menjadi permaisuri sahku. Semua orang di ruangan itu terdiam, tercengang oleh keputusan yang mengejutkan. Namun dalam hati Nefira, luka yang tergores begitu dalam masih sulit disembuhkan. Hari-hari berlalu, kini Nefira telah resmi menjadi permaisuri Fir'aun. Ia tinggal di paviliun khusus yang lebih megah, dihiasi pilar-pilar marmer putih, tirai sutra merah, dan taman indah penuh bunga lotus. Namun, luka di hatinya tak semudah itu pulih. Setiap malam ia memandang langit dari balkon istana, menatap bintang yang bersinar di padang gurun, seolah mencari jawaban. Tangisnya masih kerap pecah diam-diam, mengingat kematian tragis Seth. Andai semua ini tak terjadi, andai aku tak pernah dibawa ke istana ini, bisiknya lirih. Air mata mengalir membasahi pipi putihnya yang kini pucat. Fir'aun Ramses II mulai menyadari bahwa meski Nefira telah menjadi permaisurinya, cintanya tak bisa memaksa luka di hati gadis itu sembuh begitu saja. Ia mencoba berbagai cara untuk membahagiakan Nefira, mengirim perhiasan terbaik, mengundang penyair untuk menghibur, hingga mendatangkan tabib-tabib terhebat. Namun, semua terasa sia-sia. Hati Nefira tetap kosong. Di sela-sela kegundahannya, Nefira hanya bisa memohon pada Allah di setiap sujud malamnya, "Wahai Allah, berikan aku ketenangan hati. Jangan biarkan aku tenggelam dalam dendam, tapi tunjukkan jalan untuk menerima takdir MU." Suatu malam, Fir'aun mengajak Nefira berbicara di taman istana, di bawah sinar bulan purnama yang terang. Nefira, aku tahu aku telah banyak menyakitimu. Jika kau tak bahagia di sini, aku akan melepaskanmu. Aku tak ingin kau terpenjara di istana emas ini, hanya karena mahkota. Nefira tercekat mendengar ucapan itu. Hatinya diliputi gejolak besar. Ia menatap mata Fir'aun yang penuh ketulusan, berbeda dengan sosok kejam yang pernah ia kenal. Paduka, aku tak ingin pergi, tapi aku butuh waktu. Luka ini terlalu dalam, ucap Nefira sambil menahan tangis. Beberapa bulan berlalu, perlahan Nefira mulai membuka diri. Ia mengabdikan diri membantu rakyat miskin di luar istana, mendirikan rumah perawatan bagi janda dan anak-anak yatim. Perlahan hatinya terasa lebih tenang. Ia belajar memaafkan masa lalu, bukan untuk melupakan, tetapi untuk melepaskan beban yang membelenggu. Doa-doa malamnya kini diisi dengan syukur kepada Allah. Segala ujian MU ya Allah, kini ku bisa terima sebagai bentuk kasih sayang MU. Senyum manis kembali menghiasi wajahnya, walau sesekali bayangan Seth masih terlintas dalam ingatannya. Di hadapan rakyat Mesir, Fir'aun memperkenalkan Nefira sebagai sosok permaisuri yang berhati mulia.
Dia bukan hanya wanita tercantik di kerajaan ini, tapi juga berhati paling indah, ucap Fir'aun. Tepuk tangan rakyat menggema, banyak yang menitikkan air mata melihat kebesaran hati Nefira yang memilih untuk berdamai dengan takdir. Di dalam hati kecilnya, Nefira sadar bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari ujian hidup yang membawanya menuju kedewasaan. Ia memandang langit, berbisik pelan, "Terima kasih Allah. Akhirnya aku temukan kedamaian di balik badai yang engkau kirimkan." Tahun-tahun berlalu, Mesir semakin makmur di bawah kepemimpinan Fir'aun Ramses II, namun ujian besar kembali datang. Sebuah wabah penyakit misterius menyerang sebagian wilayah kerajaan. Banyak rakyat yang menderita, termasuk para pelayan istana. Di saat semua orang panik, Nefira turun langsung ke lapangan, mengobati rakyat dengan ramuan-ramuan dari tabib, bahkan merelakan perhiasan dan hartanya untuk membangun rumah pengobatan. Malam itu, ia tak lagi peduli dengan gaun sutra dan mahkota emas, hanya mengenakan jubah putih sederhana, rambutnya digelung seadanya, wajahnya tetap bercahaya karena ketulusan hati. Ia terus berdoa kepada Allah agar wabah segera diangkat. Namun, pengorbanan besar Nefira membawanya pada ujian berat. Ia sendiri akhirnya tertular penyakit mematikan itu. Tubuhnya mulai melemah, wajahnya yang dulu berseri kini pucat, matanya sayu namun tetap penuh ketabahan. Fir'aun yang selama ini mulai belajar banyak tentang ketulusan cinta dari Nefira, kini tak kuasa menahan air mata. Ia terus berada di sisi ranjang permaisurinya, menggenggam tangan lembut itu erat-erat. "Bertahanlah, Nefira. Aku mohon, aku tak sanggup kehilanganmu." Lirih Fir'aun, suaranya bergetar. Tapi Nefira hanya tersenyum lemah. "Paduka, hidup dan mati bukan milik kita. Semua milik Allah." Di malam yang sepi, dengan sinar rembulan menembus jendela kamarnya, Nefira menghembuskan nafas terakhirnya. Senyum damai tetap terlukis di wajahnya. Di tangannya, terpegang kalung kecil bertuliskan nama Allah yang selalu ia genggam setiap berdoa. Fir'aun menangis histeris. Untuk pertama kalinya penguasa besar Mesir itu berlutut di samping ranjang, sujud sambil memohon ampun. "Allah, ampuni aku yang dahulu buta oleh kekuasaan. Aku kehilangan bidadari yang kau titipkan padaku," isaknya. Kabar wafatnya Nefira menyebar ke seluruh penjuru negeri. Seluruh rakyat Mesir berkabung. Mereka mengenang Nefira bukan hanya sebagai permaisuri, tapi sebagai wanita berhati mulia yang tak pernah lelah menolong orang miskin dan anak-anak yatim. Di atas makam indah yang dibangun di taman istana, ribuan bunga lotus bermekaran. Horemheb, sang kepala pengawal, menatap makam itu sambil berbisik lirih, "Keikhlasanmu akan menjadi pelajaran bagi seluruh Mesir, permaisuri." Setelah kepergian Nefira, Fir'aun Ramses II berubah total. Ia mulai meninggalkan kesombongan dan kekejaman. Ia memerintah dengan adil, menebarkan kasih sayang kepada rakyatnya, sebagaimana yang diajarkan oleh almarhumah permaisurinya. Nama Nefira dikenang sepanjang sejarah Mesir sebagai wanita yang mampu mengubah seorang raja tiran menjadi pemimpin yang dicintai rakyat. Di langit gurun yang cerah, bintang-bintang bersinar seolah menyaksikan bagaimana cinta, pengorbanan, dan ketulusan seorang wanita telah mengubah segalanya. "Allah, aku bersyukur pernah mengenalnya," bisik Fir'aun dalam doanya, dengan air mata yang kembali menetes. Siapa sangka, seorang raja yang tampan, kaya, dan berkuasa seperti Namrud, justru terjerumus dalam hubungan terlarang yang sangat menggemparkan, menikahi ibu kandungnya sendiri. Kisah tragis ini menyimpan banyak konflik batin, nafsu kekuasaan, dan pelajaran hidup yang membuat hati siapapun teriris-iris. Namrud muda adalah seorang pria yang diberkahi ketampanan luar biasa. Tingginya menjulang, tubuhnya proporsional dengan otot-otot yang membentuk secara sempurna. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, hidung mancung, mata tajam berwarna coklat keemasan, serta senyuman yang mampu meluluhkan hati wanita manapun. Tidak heran bila di seluruh penjuru negeri, wanita-wanita cantik berebut perhatiannya. Namun di balik semua ketampanannya, ada luka batin yang mendalam.
Ayahnya, Raja Kan'an, tewas terbunuh secara misterius saat Namrud masih berusia 2 tahun. Sang ibu, Ratu Semiramis, yang kala itu sangat cantik, indah dan menggoda, mengambil alih tahta kerajaan. Semiramis adalah wanita dengan kulit putih mulus, rambut hitam panjang tergerai, bibir merah merekah, dan tubuh yang begitu seksi hingga membuat para pria kerajaan tergila-gila padanya. Seiring berjalannya waktu, Namrud tumbuh dewasa di bawah asuhan sang ibu. Hubungan mereka begitu dekat, bahkan lebih dari sekadar hubungan antara ibu dan anak. Semiramis, yang masih terlihat muda dan sangat cantik, mulai merasakan hasrat terlarang kepada putranya sendiri. Di dalam hatinya timbul bisikan setan yang membutakan akal sehatnya. Pada suatu malam, di ruang istana yang megah dengan tirai emas yang menjuntai, Semiramis memanggil Namrud. Ia mengenakan gaun tipis berwarna merah marun yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Aroma parfum melati memenuhi ruangan. Pandangan mata mereka saling bertaut, dan getaran aneh mulai muncul di hati Namrud yang belum pernah merasakan cinta sejati. "Ibu, ada apa memanggilku malam-malam begini?" tanya Namrud dengan suara beratnya. Semiramis mendekat perlahan, matanya memancarkan gairah yang sulit dijelaskan. "Namrud, kau kini sudah dewasa. Kau tahu, takdir kita mungkin berbeda dari manusia biasa." Namrud terdiam. Jantungnya berdetak kencang, seolah hendak meledak dari dalam dada. Dia merasakan ada sesuatu yang janggal dalam tatapan ibunya malam itu. Biasanya Semiramis bersikap lembut sebagai seorang ibu, namun kali ini, ada hawa yang sangat berbeda. "Ibu, maksudmu?" tanyanya pelan, suara Namrud sedikit bergetar, seolah menahan kecanggungan yang sulit diungkapkan. Semiramis melangkah mendekat, jemarinya yang lentik dan halus menyentuh pipi Namrud. "Namrud, kau tampan, kau kuat, dan kau adalah pewaris tahta. Di seluruh dunia ini, tak ada wanita yang layak untukmu, kecuali aku," bisiknya dengan suara lirih menggoda, seolah meracuni akal sehat sang putra. Tubuh Namrud kaku. Ia bukan bocah lugu, tapi tak pernah terbayangkan di benaknya bahwa wanita yang mengandung dan melahirkannya kini berusaha menawarkan hubungan terlarang yang sangat hina di mata Allah. Hatinya berkecamuk antara rasa hormat pada ibunya dan bisikan gelap yang mulai menyesakkan dada. Namun Semiramis tak berhenti. Ia memeluk Namrud erat, tubuh moleknya menempel di dada bidang sang putra. Aroma tubuhnya menguar tajam. "Tak perlu takut, Namrud. Ini takdir kita. Bersama kita akan menjadi penguasa abadi dunia. Tak ada satupun yang bisa menandingi kita." Namrud menutup matanya. Hatinya bergemuruh. Keinginan terlarang mulai muncul, namun sisi lain dirinya berteriak menolak. Setan membisikkan godaan, sementara nuraninya menjerit. Dia manusia. Dia lelaki yang masih terpenjara dalam dosa dan nafsu. Malam itu adalah awal dari kehancuran segalanya. Sejak malam itu, hubungan Namrud dan Semiramis bukan lagi sekadar ibu dan anak. Mereka menjalin hubungan terlarang yang penuh nafsu namun juga ketakutan. Setiap malam, di dalam istana yang megah berhiaskan emas dan berlian, mereka berdua larut dalam dosa yang kian dalam. Para pelayan istana, meski mengetahui aroma kebusukan itu, tak berani bersuara. Siapa yang berani melawan raja dan ratu? Namun dosa selalu meninggalkan jejak luka. Di lubuk hatinya yang terdalam, Namrud mulai dihantui mimpi buruk. Ia sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuh atletisnya, memandangi ibunya yang tertidur di sampingnya dengan tubuh indah terbalut kain tipis. Hatinya menjerit, "Ya Allah, apa yang telah aku lakukan?" Namun setiap kali fajar menyingsing, bisikan setan kembali menguasainya. Semiramis dengan kecantikannya yang menggoda selalu tahu cara merayu Namrud agar kembali larut dalam dosa. "Namrud, kekuasaan kita kini tak tertandingi. Bahkan para dewa pun tunduk pada kita," ucap Semiramis dengan senyum liciknya. Namun Allah Maha melihat. Pada suatu malam, seorang ulama tua yang saleh diam-diam memberanikan diri menemui Namrud.
Ia bernama Shamuen, lelaki renta dengan janggut panjang memutih dan mata teduh yang memancarkan kebijaksanaan. Yang mulia raja, kata Shamuen dengan suara bergetar namun tegas. Ampunilah keberanianku. Tapi ketahuilah, engkau sedang berada di ujung jurang kehancuran. Hubunganmu dengan ibumu telah melanggar hukum Allah. Dosa ini, kelak akan menelan seluruh kerajaanmu. Namrud memandang ulama itu, dengan tatapan mata yang gelisah. Ada rasa malu, marah, dan takut yang bergejolak dalam dadanya. Namun Semiramis yang mengetahui percakapan itu langsung muncul, matanya menyala marah. Beraninya kau menasihati raja kami, Shamuen. Kami berkuasa atas dunia ini. Tidak ada hukum di atas kehendak kami. Teriaknya lantang. Shamuen hanya menundukkan kepala, menahan air mata. Ia tahu bahwa kezaliman ini akan berbuah azab. Hari-hari berlalu. Semakin dalam Namrud dan Semiramis tenggelam dalam nafsu dan kekuasaan, semakin gelap pula langit kerajaan. Di seluruh negeri, tanda-tanda kemurkaan Allah mulai nampak. Hujan tak lagi turun, sawah mengering, wabah penyakit merebak, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Namun di balik tembok istana yang tinggi, Namrud dan ibunya tetap larut dalam pesta pora dan syahwat. Setiap malam, Semiramis menggoda Namrud dengan pakaian-pakaian mewah yang semakin terbuka. Gaun-gaun tipis berwarna emas melingkupi tubuh indahnya, membakar nafsu putranya yang kini kehilangan akal sehat. Kita ini abadi, Namrud. Dunia ada di telapak tangan kita, bisik Semiramis sambil menelusuri dada bidang putranya dengan jemari lentik. Namun dalam hati Namrud, perasaan bersalah mulai tumbuh seperti duri yang menusuk perlahan. Setiap kali ia memandang wajah ibunya yang begitu cantik namun penuh dosa, hatinya seperti dirobek-robek. Kadang di sudut kamarnya, Namrud menangis sendirian. Ya Allah, andai aku mampu keluar dari lembah hitam ini. Lirihnya, sambil memukul dadanya sendiri. Suatu malam, di tengah pesta megah yang dipenuhi para bangsawan, tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar, diiringi kilat menyambar tiang-tiang istana. Semua tamu panik, angin ribut menerbangkan perhiasan emas dan permadani mahal. Langit seperti berteriak murka. Namun Semiramis malah tertawa nyaring di tengah kekacauan. Lihat Namrud. Bahkan langit pun tunduk saat aku memintanya menari. Seru Semiramis penuh kesombongan. Tapi di sisi lain istana, rakyat kecil menangis. Mereka kelaparan, sakit, dan menderita. Mereka mulai memberontak, menyalahkan dosa yang dilakukan raja dan ibunya. Bisikan pemberontakan mulai bergema di seluruh penjuru negeri. Di saat yang sama, Shamuen sang ulama tak pernah lelah berdoa siang malam, memohon Allah untuk menyadarkan sang raja atau menurunkan keadilannya. Suaranya lirih, namun mengguncang langit. Ya Allah, bukalah mata Namrud. Jika tidak, turunkan azab MU atas kezaliman ini. Pemberontakan rakyat akhirnya pecah. Puluhan ribu orang mengepung istana, meneriakkan kemarahan mereka. Hukum Namrud. Hukum Semiramis. Teriak massa yang telah muak dengan kesewenang-wenangan sang raja dan ibunya. Namun istana tetap berdiri kokoh dengan pasukan elit yang setia pada Namrud. Di tengah kepungan, Namrud duduk di singgasananya. Wajah tampannya kini pucat. Matanya sayu menatap kerumunan rakyat yang marah. Di sampingnya, Semiramis berdiri angkuh, mengenakan mahkota emas dan gaun ketat berwarna merah darah yang menonjolkan tubuh indahnya. Ia masih merasa kebal. Mereka hanyalah semut, Namrud. Kau adalah dewa dunia ini, bisiknya. Namun dalam hati Namrud, perang batin memuncak. Tiba-tiba, suara lantang Shamuen menggema di depan gerbang istana, menggetarkan langit. Wahai Namrud, taubatlah sebelum terlambat. Ingatlah bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Kekuasaanmu bukan apa-apa dibanding murkanya. Tiba-tiba langit menghitam, angin kencang berhembus. Petir menyambar menara istana. Semua orang menunduk ketakutan. Dari langit turun wabah serangga kecil. Seekor nyamuk kecil memasuki lubang hidung Namrud.
Ia mengaduh kesakitan. Nyamuk itu bergerak ke otaknya, membuatnya menjerit sambil memegangi kepalanya. Aargh! Keluar! Keluar! Namrud mengamuk, membentur-benturkan kepalanya ke dinding singgasana. Tubuh kekarnya jatuh berguling-guling di lantai marmer yang berlumuran darah. Semua orang panik. Semiramis mencoba menolong, tapi nyawanya sendiri tak lama kemudian direnggut. Dia tersungkur di kaki singgasananya, tubuh indahnya kaku tak bernyawa. Rakyat bersujud bersyukur. Kekuasaan kotor itu runtuh seketika. Shamuen berlutut seraya menangis. Ya Allah! Engkau Maha Adil. Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sehebat apapun manusia, sebesar apapun kekuasaan dan kecantikan dunia, semua tak berarti apa-apa di hadapan Allah. Dosa yang disembunyikan pasti akan terbongkar. Kekuasaan yang dibangun dari nafsu dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Hanya dengan takwa dan tunduk kepada Allah lah manusia mendapatkan keselamatan. Siapa sangka, seorang raja yang tampan, kaya, dan berkuasa seperti Namrud, justru terjerumus dalam hubungan terlarang yang sangat menggemparkan, menikahi ibu kandungnya sendiri. Kisah tragis ini menyimpan banyak konflik batin, nafsu kekuasaan, dan pelajaran hidup yang membuat hati siapapun teriris-iris. Namrud muda adalah seorang pria yang diberkahi ketampanan luar biasa. Tingginya menjulang, tubuhnya proporsional dengan otot-otot yang membentuk secara sempurna. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, hidung mancung, mata tajam berwarna coklat keemasan, serta senyuman yang mampu meluluhkan hati wanita manapun. Tidak heran bila di seluruh penjuru negeri, wanita-wanita cantik berebut perhatiannya. Namun di balik semua ketampanannya, ada luka batin yang mendalam. Ayahnya, Raja Kan'an, tewas terbunuh secara misterius saat Namrud masih berusia 2 tahun. Sang ibu, Ratu Semiramis, yang kala itu sangat cantik, indah dan menggoda, mengambil alih tahta kerajaan. Semiramis adalah wanita dengan kulit putih mulus, rambut hitam panjang tergerai, bibir merah merekah, dan tubuh yang begitu seksi hingga membuat para pria kerajaan tergila-gila padanya. Seiring berjalannya waktu, Namrud tumbuh dewasa di bawah asuhan sang ibu. Hubungan mereka begitu dekat, bahkan lebih dari sekadar hubungan antara ibu dan anak. Semiramis, yang masih terlihat muda dan sangat cantik, mulai merasakan hasrat terlarang kepada putranya sendiri. Di dalam hatinya timbul bisikan setan yang membutakan akal sehatnya. Pada suatu malam, di ruang istana yang megah dengan tirai emas yang menjuntai, Semiramis memanggil Namrud. Ia mengenakan gaun tipis berwarna merah marun yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Aroma parfum melati memenuhi ruangan. Pandangan mata mereka saling bertaut, dan getaran aneh mulai muncul di hati Namrud yang belum pernah merasakan cinta sejati. "Ibu, ada apa memanggilku malam-malam begini?" tanya Namrud dengan suara beratnya. Semiramis mendekat perlahan, matanya memancarkan gairah yang sulit dijelaskan. "Namrud, kau kini sudah dewasa. Kau tahu, takdir kita mungkin berbeda dari manusia biasa." Namrud terdiam. Jantungnya berdetak kencang, seolah hendak meledak dari dalam dada. Dia merasakan ada sesuatu yang janggal dalam tatapan ibunya malam itu. Biasanya Semiramis bersikap lembut sebagai seorang ibu, namun kali ini, ada hawa yang sangat berbeda. "Ibu, maksudmu?" tanyanya pelan, suara Namrud sedikit bergetar, seolah menahan kecanggungan yang sulit diungkapkan. Semiramis melangkah mendekat, jemarinya yang lentik dan halus menyentuh pipi Namrud. "Namrud, kau tampan, kau kuat, dan kau adalah pewaris tahta. Di seluruh dunia ini, tak ada wanita yang layak untukmu, kecuali aku," bisiknya dengan suara lirih menggoda, seolah meracuni akal sehat sang putra. Tubuh Namrud kaku. Ia bukan bocah lugu, tapi tak pernah terbayangkan di benaknya bahwa wanita yang mengandung dan melahirkannya kini berusaha menawarkan hubungan terlarang yang sangat hina di mata Allah. Hatinya berkecamuk antara rasa hormat pada ibunya dan bisikan gelap yang mulai menyesakkan dada.
Namun Semiramis tak berhenti. Ia memeluk Namrud erat, tubuh moleknya menempel di dada bidang sang putra. Aroma tubuhnya menguar tajam. Tak perlu takut, Namrud. Ini takdir kita. Bersama kita akan menjadi penguasa abadi dunia. Tak ada satupun yang bisa menandingi kita. Namrud menutup matanya. Hatinya bergemuruh. Keinginan terlarang mulai muncul, namun sisi lain dirinya berteriak menolak. Setan membisikkan godaan, sementara nuraninya menjerit. Dia manusia. Dia lelaki yang masih terpenjara dalam dosa dan nafsu. Malam itu adalah awal dari kehancuran segalanya. Sejak malam itu, hubungan Namrud dan Semiramis bukan lagi sekadar ibu dan anak. Mereka menjalin hubungan terlarang yang penuh nafsu namun juga ketakutan. Setiap malam, di dalam istana yang megah berhiaskan emas dan berlian, mereka berdua larut dalam dosa yang kian dalam. Para pelayan istana, meski mengetahui aroma kebusukan itu, tak berani bersuara. Siapa yang berani melawan raja dan ratu? Namun dosa selalu meninggalkan jejak luka. Di lubuk hatinya yang terdalam, Namrud mulai dihantui mimpi buruk. Ia sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuh atletisnya, memandangi ibunya yang tertidur di sampingnya dengan tubuh indah terbalut kain tipis. Hatinya menjerit, "Ya Allah, apa yang telah aku lakukan?" Namun setiap kali fajar menyingsing, bisikan setan kembali menguasainya. Semiramis dengan kecantikannya yang menggoda selalu tahu cara merayu Namrud agar kembali larut dalam dosa. "Namrud, kekuasaan kita kini tak tertandingi. Bahkan para dewa pun tunduk pada kita," ucap Semiramis dengan senyum liciknya. Namun Allah Maha melihat. Pada suatu malam, seorang ulama tua yang saleh diam-diam memberanikan diri menemui Namrud. Ia bernama Shamuen, lelaki renta dengan janggut panjang memutih dan mata teduh yang memancarkan kebijaksanaan. "Yang mulia raja," kata Shamuen dengan suara bergetar namun tegas. "Ampunilah keberanianku. Tapi ketahuilah, engkau sedang berada di ujung jurang kehancuran. Hubunganmu dengan ibumu telah melanggar hukum Allah. Dosa ini, kelak akan menelan seluruh kerajaanmu." Namrud memandang ulama itu dengan tatapan mata yang gelisah. Ada rasa malu, marah, dan takut yang bergejolak dalam dadanya. Namun Semiramis yang mengetahui percakapan itu langsung muncul, matanya menyala marah. "Beraninya kau menasihati raja kami, Shamuen. Kami berkuasa atas dunia ini. Tidak ada hukum di atas kehendak kami," teriaknya lantang. Shamuen hanya menundukkan kepala, menahan air mata. Ia tahu bahwa kezaliman ini akan berbuah azab. Hari-hari berlalu. Semakin dalam Namrud dan Semiramis tenggelam dalam nafsu dan kekuasaan, semakin gelap pula langit kerajaan. Di seluruh negeri, tanda-tanda kemurkaan Allah mulai nampak. Hujan tak lagi turun, sawah mengering, wabah penyakit merebak, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Namun di balik tembok istana yang tinggi, Namrud dan ibunya tetap larut dalam pesta pora dan syahwat. Setiap malam, Semiramis menggoda Namrud dengan pakaian-pakaian mewah yang semakin terbuka. Gaun-gaun tipis berwarna emas melingkupi tubuh indahnya, membakar nafsu putranya yang kini kehilangan akal sehat. "Kita ini abadi, Namrud. Dunia ada di telapak tangan kita," bisik Semiramis sambil menelusuri dada bidang putranya dengan jemari lentik. Namun dalam hati Namrud, perasaan bersalah mulai tumbuh seperti duri yang menusuk perlahan. Setiap kali ia memandang wajah ibunya yang begitu cantik namun penuh dosa, hatinya seperti dirobek-robek. Kadang di sudut kamarnya, Namrud menangis sendirian. "Ya Allah, andai aku mampu keluar dari lembah hitam ini," lirihnya, sambil memukul dadanya sendiri. Suatu malam, di tengah pesta megah yang dipenuhi para bangsawan, tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar, diiringi kilat menyambar tiang-tiang istana. Semua tamu panik, angin ribut menerbangkan perhiasan emas dan permadani mahal. Langit seperti berteriak murka. Namun Semiramis malah tertawa nyaring di tengah kekacauan. "Lihat Namrud.
Bahkan langit pun tunduk saat aku memintanya menari. Seru Semiramis penuh kesombongan. Tapi di sisi lain istana, rakyat kecil menangis. Mereka kelaparan, sakit, dan menderita. Mereka mulai memberontak, menyalahkan dosa yang dilakukan raja dan ibunya. Bisikan pemberontakan mulai bergema di seluruh penjuru negeri. Di saat yang sama, Shamuen sang ulama tak pernah lelah berdoa siang malam, memohon Allah untuk menyadarkan sang raja atau menurunkan keadilannya. Suaranya lirih, namun mengguncang langit. Ya Allah, bukalah mata Namrud. Jika tidak, turunkan azab MU atas kezaliman ini. Pemberontakan rakyat akhirnya pecah. Puluhan ribu orang mengepung istana, meneriakkan kemarahan mereka. Hukum Namrud. Hukum Semiramis. Teriak massa yang telah muak dengan kesewenang-wenangan sang raja dan ibunya. Namun istana tetap berdiri kokoh dengan pasukan elit yang setia pada Namrud. Di tengah kepungan, Namrud duduk di singgasananya. Wajah tampannya kini pucat. Matanya sayu menatap kerumunan rakyat yang marah. Di sampingnya, Semiramis berdiri angkuh, mengenakan mahkota emas dan gaun ketat berwarna merah darah yang menonjolkan tubuh indahnya. Ia masih merasa kebal. Mereka hanyalah semut. Namrud, kau adalah dewa dunia ini, bisiknya. Namun dalam hati Namrud, perang batin memuncak. Tiba-tiba, suara lantang Shamuen menggema di depan gerbang istana, menggetarkan langit. Wahai Namrud, taubatlah sebelum terlambat. Ingatlah bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Kekuasaanmu bukan apa-apa dibanding murkanya. Tiba-tiba langit menghitam, angin kencang berhembus. Petir menyambar menara istana. Semua orang menunduk ketakutan. Dari langit turun wabah serangga kecil. Seekor nyamuk kecil memasuki lubang hidung Namrud. Ia mengaduh kesakitan. Nyamuk itu bergerak ke otaknya, membuatnya menjerit sambil memegangi kepalanya. Aarg! Keluar! Keluar! Namrud mengamuk, membentur-benturkan kepalanya ke dinding singgasana. Tubuh kekarnya jatuh berguling-guling di lantai marmer yang berlumuran darah. Semua orang panik. Semiramis mencoba menolong, tapi nyawanya sendiri tak lama kemudian direnggut. Dia tersungkur di kaki singgasananya, tubuh indahnya kaku tak bernyawa. Rakyat bersujud bersyukur. Kekuasaan kotor itu runtuh seketika. Shamuen berlutut seraya menangis. Ya Allah, Engkau Maha Adil. Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sehebat apapun manusia, sebesar apapun kekuasaan dan kecantikan dunia, semua tak berarti apa-apa di hadapan Allah. Dosa yang disembunyikan pasti akan terbongkar. Kekuasaan yang dibangun dari nafsu dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Hanya dengan takwa dan tunduk kepada Allah lah manusia mendapatkan keselamatan. Siapa sangka, seorang raja yang tampan, kaya, dan berkuasa seperti Namrud, justru terjerumus dalam hubungan terlarang yang sangat menggemparkan, menikahi ibu kandungnya sendiri. Kisah tragis ini menyimpan banyak konflik batin, nafsu kekuasaan, dan pelajaran hidup yang membuat hati siapapun teriris-iris. Namrud muda adalah seorang pria yang diberkahi ketampanan luar biasa. Tingginya menjulang, tubuhnya proporsional dengan otot-otot yang membentuk secara sempurna. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, hidung mancung, mata tajam berwarna coklat keemasan, serta senyuman yang mampu meluluhkan hati wanita manapun. Tidak heran bila di seluruh penjuru negeri, wanita-wanita cantik berebut perhatiannya. Namun di balik semua ketampanannya, ada luka batin yang mendalam. Ayahnya, Raja Kan'an, tewas terbunuh secara misterius saat Namrud masih berusia 2 tahun. Sang ibu, Ratu Semiramis, yang kala itu sangat cantik, indah dan menggoda, mengambil alih tahta kerajaan. Semiramis adalah wanita dengan kulit putih mulus, rambut hitam panjang tergerai, bibir merah merekah, dan tubuh yang begitu seksi hingga membuat para pria kerajaan tergila-gila padanya. Seiring berjalannya waktu, Namrud tumbuh dewasa di bawah asuhan sang ibu. Hubungan mereka begitu dekat,
bahkan lebih dari sekadar hubungan antara ibu dan anak. Semiramis, yang masih terlihat muda dan sangat cantik, mulai merasakan hasrat terlarang kepada putranya sendiri. Di dalam hatinya timbul bisikan setan yang membutakan akal sehatnya. Pada suatu malam, di ruang istana yang megah dengan tirai emas yang menjuntai, Semiramis memanggil Namrud. Ia mengenakan gaun tipis berwarna merah marun yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Aroma parfum melati memenuhi ruangan. Pandangan mata mereka saling bertaut, dan getaran aneh mulai muncul di hati Namrud yang belum pernah merasakan cinta sejati. "Ibu, ada apa memanggilku malam-malam begini?" tanya Namrud dengan suara beratnya. Semiramis mendekat perlahan, matanya memancarkan gairah yang sulit dijelaskan. "Namrud, kau kini sudah dewasa. Kau tahu, takdir kita mungkin berbeda dari manusia biasa." Namrud terdiam. Jantungnya berdetak kencang, seolah hendak meledak dari dalam dada. Dia merasakan ada sesuatu yang janggal dalam tatapan ibunya malam itu. Biasanya Semiramis bersikap lembut sebagai seorang ibu, namun kali ini, ada hawa yang sangat berbeda. "Ibu, maksudmu?" tanyanya pelan, suara Namrud sedikit bergetar, seolah menahan kecanggungan yang sulit diungkapkan. Semiramis melangkah mendekat, jemarinya yang lentik dan halus menyentuh pipi Namrud. "Namrud, kau tampan, kau kuat, dan kau adalah pewaris tahta. Di seluruh dunia ini, tak ada wanita yang layak untukmu, kecuali aku," bisiknya dengan suara lirih menggoda, seolah meracuni akal sehat sang putra. Tubuh Namrud kaku. Ia bukan bocah lugu, tapi tak pernah terbayangkan di benaknya bahwa wanita yang mengandung dan melahirkannya kini berusaha menawarkan hubungan terlarang yang sangat hina di mata Allah. Hatinya berkecamuk antara rasa hormat pada ibunya dan bisikan gelap yang mulai menyesakkan dada. Namun Semiramis tak berhenti. Ia memeluk Namrud erat, tubuh moleknya menempel di dada bidang sang putra. Aroma tubuhnya menguar tajam. "Tak perlu takut, Namrud. Ini takdir kita. Bersama kita akan menjadi penguasa abadi dunia. Tak ada satupun yang bisa menandingi kita." Namrud menutup matanya. Hatinya bergemuruh. Keinginan terlarang mulai muncul, namun sisi lain dirinya berteriak menolak. Setan membisikkan godaan, sementara nuraninya menjerit. Dia manusia. Dia lelaki yang masih terpenjara dalam dosa dan nafsu. Malam itu adalah awal dari kehancuran segalanya. Sejak malam itu, hubungan Namrud dan Semiramis bukan lagi sekadar ibu dan anak. Mereka menjalin hubungan terlarang yang penuh nafsu namun juga ketakutan. Setiap malam, di dalam istana yang megah berhiaskan emas dan berlian, mereka berdua larut dalam dosa yang kian dalam. Para pelayan istana, meski mengetahui aroma kebusukan itu, tak berani bersuara. Siapa yang berani melawan raja dan ratu? Namun dosa selalu meninggalkan jejak luka. Di lubuk hatinya yang terdalam, Namrud mulai dihantui mimpi buruk. Ia sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuh atletisnya, memandangi ibunya yang tertidur di sampingnya dengan tubuh indah terbalut kain tipis. Hatinya menjerit, "Ya Allah, apa yang telah aku lakukan?" Namun setiap kali fajar menyingsing, bisikan setan kembali menguasainya. Semiramis dengan kecantikannya yang menggoda selalu tahu cara merayu Namrud agar kembali larut dalam dosa. "Namrud, kekuasaan kita kini tak tertandingi. Bahkan para dewa pun tunduk pada kita," ucap Semiramis dengan senyum liciknya. Namun Allah Maha melihat. Pada suatu malam, seorang ulama tua yang saleh diam-diam memberanikan diri menemui Namrud. Ia bernama Shamuen. Lelaki renta dengan janggut panjang memutih dan mata teduh yang memancarkan kebijaksanaan. "Yang mulia raja," kata Shamuen dengan suara bergetar namun tegas. "Ampunilah keberanianku. Tapi ketahuilah, engkau sedang berada di ujung jurang kehancuran. Hubunganmu dengan ibumu telah melanggar hukum Allah. Dosa ini, kelak akan menelan seluruh kerajaanmu." Namrud memandang ulama itu dengan tatapan mata yang gelisah. Ada rasa malu, marah,
dan takut yang bergejolak dalam dadanya. Namun Semiramis yang mengetahui percakapan itu langsung muncul, matanya menyala marah. Beraninya kau menasihati raja kami, Shamuen. Kami berkuasa atas dunia ini. Tidak ada hukum di atas kehendak kami. Teriaknya lantang. Shamuen hanya menundukkan kepala, menahan air mata. Ia tahu bahwa kezaliman ini akan berbuah azab. Hari-hari berlalu. Semakin dalam Namrud dan Semiramis tenggelam dalam nafsu dan kekuasaan, semakin gelap pula langit kerajaan. Di seluruh negeri, tanda-tanda kemurkaan Allah mulai nampak. Hujan tak lagi turun, sawah mengering, wabah penyakit merebak, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Namun di balik tembok istana yang tinggi, Namrud dan ibunya tetap larut dalam pesta pora dan syahwat. Setiap malam, Semiramis menggoda Namrud dengan pakaian-pakaian mewah yang semakin terbuka. Gaun-gaun tipis berwarna emas melingkupi tubuh indahnya, membakar nafsu putranya yang kini kehilangan akal sehat. Kita ini abadi, Namrud. Dunia ada di telapak tangan kita, bisik Semiramis sambil menelusuri dada bidang putranya dengan jemari lentik. Namun dalam hati Namrud, perasaan bersalah mulai tumbuh seperti duri yang menusuk perlahan. Setiap kali ia memandang wajah ibunya yang begitu cantik namun penuh dosa, hatinya seperti dirobek-robek. Kadang di sudut kamarnya, Namrud menangis sendirian. Ya Allah, andai aku mampu keluar dari lembah hitam ini. Lirihnya, sambil memukul dadanya sendiri. Suatu malam, di tengah pesta megah yang dipenuhi para bangsawan, tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar, diiringi kilat menyambar tiang-tiang istana. Semua tamu panik, angin ribut menerbangkan perhiasan emas dan permadani mahal. Langit seperti berteriak murka. Namun Semiramis malah tertawa nyaring di tengah kekacauan. Lihat Namrud. Bahkan langit pun tunduk saat aku memintanya menari. Seru Semiramis penuh kesombongan. Tapi di sisi lain istana, rakyat kecil menangis. Mereka kelaparan, sakit, dan menderita. Mereka mulai memberontak, menyalahkan dosa yang dilakukan raja dan ibunya. Bisikan pemberontakan mulai bergema di seluruh penjuru negeri. Di saat yang sama, Shamuen sang ulama tak pernah lelah berdoa siang malam, memohon Allah untuk menyadarkan sang raja atau menurunkan keadilannya. Suaranya lirih, namun mengguncang langit. Ya Allah, bukalah mata Namrud. Jika tidak, turunkan azab MU atas kezaliman ini. Pemberontakan rakyat akhirnya pecah. Puluhan ribu orang mengepung istana, meneriakkan kemarahan mereka. Hukum Namrud. Hukum Semiramis. Teriak massa yang telah muak dengan kesewenang-wenangan sang raja dan ibunya. Namun istana tetap berdiri kokoh dengan pasukan elit yang setia pada Namrud. Di tengah kepungan, Namrud duduk di singgasananya. Wajah tampannya kini pucat. Matanya sayu menatap kerumunan rakyat yang marah. Di sampingnya, Semiramis berdiri angkuh, mengenakan mahkota emas dan gaun ketat berwarna merah darah yang menonjolkan tubuh indahnya. Ia masih merasa kebal. Mereka hanyalah semut, Namrud. Kau adalah dewa dunia ini, bisiknya. Namun dalam hati Namrud, perang batin memuncak. Tiba-tiba, suara lantang Shamuen menggema di depan gerbang istana, menggetarkan langit. Wahai Namrud, taubatlah sebelum terlambat. Ingatlah bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Kekuasaanmu bukan apa-apa dibanding murkanya. Tiba-tiba langit menghitam, angin kencang berhembus. Petir menyambar menara istana. Semua orang menunduk ketakutan. Dari langit turun wabah serangga kecil. Seekor nyamuk kecil memasuki lubang hidung Namrud. Ia mengaduh kesakitan. Nyamuk itu bergerak ke otaknya, membuatnya menjerit sambil memegangi kepalanya. Aarg! Keluar! Keluar! Namrud mengamuk, membentur-benturkan kepalanya ke dinding singgasana. Tubuh kekarnya jatuh berguling-guling di lantai marmer yang berlumuran darah. Semua orang panik. Semiramis mencoba menolong, tapi nyawanya sendiri tak lama kemudian direnggut. Dia tersungkur di kaki singgasananya, tubuh indahnya kaku tak bernyawa.
Rakyat bersujud bersyukur. Kekuasaan kotor itu runtuh seketika. Shamuen berlutut seraya menangis. Ya Allah, Engkau Maha Adil. Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sehebat apapun manusia, sebesar apapun kekuasaan dan kecantikan dunia, semua tak berarti apa-apa di hadapan Allah. Dosa yang disembunyikan pasti akan terbongkar. Kekuasaan yang dibangun dari nafsu dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Hanya dengan takwa dan tunduk kepada Allah lah manusia mendapatkan keselamatan. Siapa sangka, seorang raja yang tampan, kaya, dan berkuasa seperti Namrud, justru terjerumus dalam hubungan terlarang yang sangat menggemparkan, menikahi ibu kandungnya sendiri. Kisah tragis ini menyimpan banyak konflik batin, nafsu kekuasaan, dan pelajaran hidup yang membuat hati siapapun teriris-iris. Namrud muda adalah seorang pria yang diberkahi ketampanan luar biasa. Tingginya menjulang, tubuhnya proporsional dengan otot-otot yang membentuk secara sempurna. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, hidung mancung, mata tajam berwarna coklat keemasan, serta senyuman yang mampu meluluhkan hati wanita manapun. Tidak heran bila di seluruh penjuru negeri, wanita-wanita cantik berebut perhatiannya. Namun di balik semua ketampanannya, ada luka batin yang mendalam. Ayahnya, Raja Kan'an, tewas terbunuh secara misterius saat Namrud masih berusia 2 tahun. Sang ibu, Ratu Semiramis, yang kala itu sangat cantik, indah dan menggoda, mengambil alih tahta kerajaan. Semiramis adalah wanita dengan kulit putih mulus, rambut hitam panjang tergerai, bibir merah merekah, dan tubuh yang begitu seksi hingga membuat para pria kerajaan tergila-gila padanya. Seiring berjalannya waktu, Namrud tumbuh dewasa di bawah asuhan sang ibu. Hubungan mereka begitu dekat, bahkan lebih dari sekadar hubungan antara ibu dan anak. Semiramis, yang masih terlihat muda dan sangat cantik, mulai merasakan hasrat terlarang kepada putranya sendiri. Di dalam hatinya timbul bisikan setan yang membutakan akal sehatnya. Pada suatu malam, di ruang istana yang megah dengan tirai emas yang menjuntai, Semiramis memanggil Namrud. Ia mengenakan gaun tipis berwarna merah marun yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Aroma parfum melati memenuhi ruangan. Pandangan mata mereka saling bertaut, dan getaran aneh mulai muncul di hati Namrud yang belum pernah merasakan cinta sejati. "Ibu, ada apa memanggilku malam-malam begini?" tanya Namrud dengan suara beratnya. Semiramis mendekat perlahan, matanya memancarkan gairah yang sulit dijelaskan. "Namrud, kau kini sudah dewasa. Kau tahu, takdir kita mungkin berbeda dari manusia biasa." Namrud terdiam. Jantungnya berdetak kencang, seolah hendak meledak dari dalam dada. Dia merasakan ada sesuatu yang janggal dalam tatapan ibunya malam itu. Biasanya Semiramis bersikap lembut sebagai seorang ibu, namun kali ini, ada hawa yang sangat berbeda. "Ibu, maksudmu?" tanyanya pelan, suara Namrud sedikit bergetar, seolah menahan kecanggungan yang sulit diungkapkan. Semiramis melangkah mendekat, jemarinya yang lentik dan halus menyentuh pipi Namrud. "Namrud, kau tampan, kau kuat, dan kau adalah pewaris tahta. Di seluruh dunia ini, tak ada wanita yang layak untukmu, kecuali aku," bisiknya dengan suara lirih menggoda, seolah meracuni akal sehat sang putra. Tubuh Namrud kaku. Ia bukan bocah lugu, tapi tak pernah terbayangkan di benaknya bahwa wanita yang mengandung dan melahirkannya kini berusaha menawarkan hubungan terlarang yang sangat hina di mata Allah. Hatinya berkecamuk antara rasa hormat pada ibunya dan bisikan gelap yang mulai menyesakkan dada. Namun Semiramis tak berhenti. Ia memeluk Namrud erat, tubuh moleknya menempel di dada bidang sang putra. Aroma tubuhnya menguar tajam. "Tak perlu takut, Namrud. Ini takdir kita. Bersama kita akan menjadi penguasa abadi dunia. Tak ada satupun yang bisa menandingi kita." Namrud menutup matanya. Hatinya bergemuruh. Keinginan terlarang mulai muncul, namun sisi lain dirinya berteriak menolak. Setan membisikkan godaan,
sementara nuraninya menjerit. Dia manusia. Dia lelaki yang masih terpenjara dalam dosa dan nafsu. Malam itu adalah awal dari kehancuran segalanya. Sejak malam itu, hubungan Namrud dan Semiramis bukan lagi sekadar ibu dan anak. Mereka menjalin hubungan terlarang yang penuh nafsu namun juga ketakutan. Setiap malam, di dalam istana yang megah berhiaskan emas dan berlian, mereka berdua larut dalam dosa yang kian dalam. Para pelayan istana, meski mengetahui aroma kebusukan itu, tak berani bersuara. Siapa yang berani melawan raja dan ratu? Namun dosa selalu meninggalkan jejak luka. Di lubuk hatinya yang terdalam, Namrud mulai dihantui mimpi buruk. Ia sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuh atletisnya, memandangi ibunya yang tertidur di sampingnya dengan tubuh indah terbalut kain tipis. Hatinya menjerit, "Ya Allah, apa yang telah aku lakukan?" Namun setiap kali fajar menyingsing, bisikan setan kembali menguasainya. Semiramis dengan kecantikannya yang menggoda selalu tahu cara merayu Namrud agar kembali larut dalam dosa. "Namrud, kekuasaan kita kini tak tertandingi. Bahkan para dewa pun tunduk pada kita," ucap Semiramis dengan senyum liciknya. Namun Allah Maha melihat. Pada suatu malam, seorang ulama tua yang saleh diam-diam memberanikan diri menemui Namrud. Ia bernama Shamuen, lelaki renta dengan janggut panjang memutih dan mata teduh yang memancarkan kebijaksanaan. "Yang mulia raja," kata Shamuen dengan suara bergetar namun tegas. "Ampunilah keberanianku. Tapi ketahuilah, engkau sedang berada di ujung jurang kehancuran. Hubunganmu dengan ibumu telah melanggar hukum Allah. Dosa ini kelak akan menelan seluruh kerajaanmu." Namrud memandang ulama itu dengan tatapan mata yang gelisah. Ada rasa malu, marah, dan takut yang bergejolak dalam dadanya. Namun Semiramis yang mengetahui percakapan itu langsung muncul, matanya menyala marah. "Beraninya kau menasihati raja kami, Shamuen. Kami berkuasa atas dunia ini. Tidak ada hukum di atas kehendak kami," teriaknya lantang. Shamuen hanya menundukkan kepala, menahan air mata. Ia tahu bahwa kezaliman ini akan berbuah azab. Hari-hari berlalu. Semakin dalam Namrud dan Semiramis tenggelam dalam nafsu dan kekuasaan, semakin gelap pula langit kerajaan. Di seluruh negeri, tanda-tanda kemurkaan Allah mulai nampak. Hujan tak lagi turun, sawah mengering, wabah penyakit merebak, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Namun di balik tembok istana yang tinggi, Namrud dan ibunya tetap larut dalam pesta pora dan syahwat. Setiap malam, Semiramis menggoda Namrud dengan pakaian-pakaian mewah yang semakin terbuka. Gaun-gaun tipis berwarna emas melingkupi tubuh indahnya, membakar nafsu putranya yang kini kehilangan akal sehat. "Kita ini abadi, Namrud. Dunia ada di telapak tangan kita," bisik Semiramis sambil menelusuri dada bidang putranya dengan jemari lentik. Namun dalam hati Namrud, perasaan bersalah mulai tumbuh seperti duri yang menusuk perlahan. Setiap kali ia memandang wajah ibunya yang begitu cantik namun penuh dosa, hatinya seperti dirobek-robek. Kadang di sudut kamarnya, Namrud menangis sendirian. "Ya Allah, andai aku mampu keluar dari lembah hitam ini," lirihnya, sambil memukul dadanya sendiri. Suatu malam, di tengah pesta megah yang dipenuhi para bangsawan, tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar, diiringi kilat menyambar tiang-tiang istana. Semua tamu panik, angin ribut menerbangkan perhiasan emas dan permadani mahal. Langit seperti berteriak murka. Namun Semiramis malah tertawa nyaring di tengah kekacauan. "Lihat Namrud. Bahkan langit pun tunduk saat aku memintanya menari," seru Semiramis penuh kesombongan. Tapi di sisi lain istana, rakyat kecil menangis. Mereka kelaparan, sakit, dan menderita. Mereka mulai memberontak, menyalahkan dosa yang dilakukan raja dan ibunya. Bisikan pemberontakan mulai bergema di seluruh penjuru negeri. Di saat yang sama, Shamuen sang ulama tak pernah lelah berdoa siang malam, memohon Allah untuk menyadarkan sang raja atau menurunkan keadilannya.
Suaranya lirih, namun mengguncang langit. Ya Allah, bukalah mata Namrud. Jika tidak, turunkan azab Mu atas kezaliman ini. Pemberontakan rakyat akhirnya pecah. Puluhan ribu orang mengepung istana, meneriakkan kemarahan mereka. Hukum Namrud. Hukum Semiramis. Teriak massa yang telah muak dengan kesewenang-wenangan sang raja dan ibunya. Namun istana tetap berdiri kokoh dengan pasukan elit yang setia pada Namrud. Di tengah kepungan, Namrud duduk di singgasananya. Wajah tampannya kini pucat. Matanya sayu menatap kerumunan rakyat yang marah. Di sampingnya, Semiramis berdiri angkuh, mengenakan mahkota emas dan gaun ketat berwarna merah darah yang menonjolkan tubuh indahnya. Ia masih merasa kebal. Mereka hanyalah semut. Namrud, kau adalah dewa dunia ini, bisiknya. Namun dalam hati Namrud, perang batin memuncak. Tiba-tiba, suara lantang Shamuen menggema di depan gerbang istana, menggetarkan langit. Wahai Namrud, taubatlah sebelum terlambat. Ingatlah bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Kekuasaanmu bukan apa-apa dibanding murkanya. Tiba-tiba langit menghitam, angin kencang berhembus. Petir menyambar menara istana. Semua orang menunduk ketakutan. Dari langit turun wabah serangga kecil. Seekor nyamuk kecil memasuki lubang hidung Namrud. Ia mengaduh kesakitan. Nyamuk itu bergerak ke otaknya, membuatnya menjerit sambil memegangi kepalanya. Aarg! Keluar! Keluar! Namrud mengamuk, membentur-benturkan kepalanya ke dinding singgasana. Tubuh kekarnya jatuh berguling-guling di lantai marmer yang berlumuran darah. Semua orang panik. Semiramis mencoba menolong, tapi nyawanya sendiri tak lama kemudian direnggut. Dia tersungkur di kaki singgasananya, tubuh indahnya kaku tak bernyawa. Rakyat bersujud bersyukur. Kekuasaan kotor itu runtuh seketika. Shamuen berlutut seraya menangis. Ya Allah, Engkau Maha Adil. Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sehebat apapun manusia, sebesar apapun kekuasaan dan kecantikan dunia, semua tak berarti apa-apa di hadapan Allah. Dosa yang disembunyikan pasti akan terbongkar. Kekuasaan yang dibangun dari nafsu dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Hanya dengan takwa dan tunduk kepada Allah lah manusia mendapatkan keselamatan. Siapa sangka, seorang raja yang tampan, kaya, dan berkuasa seperti Namrud, justru terjerumus dalam hubungan terlarang yang sangat menggemparkan, menikahi ibu kandungnya sendiri. Kisah tragis ini menyimpan banyak konflik batin, nafsu kekuasaan, dan pelajaran hidup yang membuat hati siapapun teriris-iris. Namrud muda adalah seorang pria yang diberkahi ketampanan luar biasa. Tingginya menjulang, tubuhnya proporsional dengan otot-otot yang membentuk secara sempurna. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, hidung mancung, mata tajam berwarna coklat keemasan, serta senyuman yang mampu meluluhkan hati wanita manapun. Tidak heran bila di seluruh penjuru negeri, wanita-wanita cantik berebut perhatiannya. Namun di balik semua ketampanannya, ada luka batin yang mendalam. Ayahnya, Raja Kan'an, tewas terbunuh secara misterius saat Namrud masih berusia 2 tahun. Sang ibu, Ratu Semiramis, yang kala itu sangat cantik, indah dan menggoda, mengambil alih tahta kerajaan. Semiramis adalah wanita dengan kulit putih mulus, rambut hitam panjang tergerai, bibir merah merekah, dan tubuh yang begitu seksi hingga membuat para pria kerajaan tergila-gila padanya. Seiring berjalannya waktu, Namrud tumbuh dewasa di bawah asuhan sang ibu. Hubungan mereka begitu dekat, bahkan lebih dari sekadar hubungan antara ibu dan anak. Semiramis, yang masih terlihat muda dan sangat cantik, mulai merasakan hasrat terlarang kepada putranya sendiri. Di dalam hatinya timbul bisikan setan yang membutakan akal sehatnya. Pada suatu malam, di ruang istana yang megah dengan tirai emas yang menjuntai, Semiramis memanggil Namrud. Ia mengenakan gaun tipis berwarna merah marun yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Aroma parfum melati memenuhi ruangan. Pandangan mata mereka saling bertaut,
dan getaran aneh mulai muncul di hati Namrud yang belum pernah merasakan cinta sejati. "Ibu, ada apa memanggilku malam-malam begini?" tanya Namrud dengan suara beratnya. Semiramis mendekat perlahan, matanya memancarkan gairah yang sulit dijelaskan. "Namrud, kau kini sudah dewasa. Kau tahu, takdir kita mungkin berbeda dari manusia biasa." Namrud terdiam. Jantungnya berdetak kencang, seolah hendak meledak dari dalam dada. Dia merasakan ada sesuatu yang janggal dalam tatapan ibunya malam itu. Biasanya Semiramis bersikap lembut sebagai seorang ibu, namun kali ini, ada hawa yang sangat berbeda. "Ibu, maksudmu?" tanyanya pelan, suara Namrud sedikit bergetar, seolah menahan kecanggungan yang sulit diungkapkan. Semiramis melangkah mendekat, jemarinya yang lentik dan halus menyentuh pipi Namrud. "Namrud, kau tampan, kau kuat, dan kau adalah pewaris tahta. Di seluruh dunia ini, tak ada wanita yang layak untukmu, kecuali aku," bisiknya dengan suara lirih menggoda, seolah meracuni akal sehat sang putra. Tubuh Namrud kaku. Ia bukan bocah lugu, tapi tak pernah terbayangkan di benaknya bahwa wanita yang mengandung dan melahirkannya kini berusaha menawarkan hubungan terlarang yang sangat hina di mata Allah. Hatinya berkecamuk antara rasa hormat pada ibunya dan bisikan gelap yang mulai menyesakkan dada. Namun Semiramis tak berhenti. Ia memeluk Namrud erat, tubuh moleknya menempel di dada bidang sang putra. Aroma tubuhnya menguar tajam. "Tak perlu takut, Namrud. Ini takdir kita. Bersama kita akan menjadi penguasa abadi dunia. Tak ada satupun yang bisa menandingi kita." Namrud menutup matanya. Hatinya bergemuruh. Keinginan terlarang mulai muncul, namun sisi lain dirinya berteriak menolak. Setan membisikkan godaan, sementara nuraninya menjerit. Dia manusia. Dia lelaki yang masih terpenjara dalam dosa dan nafsu. Malam itu adalah awal dari kehancuran segalanya. Sejak malam itu, hubungan Namrud dan Semiramis bukan lagi sekadar ibu dan anak. Mereka menjalin hubungan terlarang yang penuh nafsu namun juga ketakutan. Setiap malam, di dalam istana yang megah berhiaskan emas dan berlian, mereka berdua larut dalam dosa yang kian dalam. Para pelayan istana, meski mengetahui aroma kebusukan itu, tak berani bersuara. Siapa yang berani melawan raja dan ratu? Namun dosa selalu meninggalkan jejak luka. Di lubuk hatinya yang terdalam, Namrud mulai dihantui mimpi buruk. Ia sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuh atletisnya, memandangi ibunya yang tertidur di sampingnya dengan tubuh indah terbalut kain tipis. Hatinya menjerit, "Ya Allah, apa yang telah aku lakukan?" Namun setiap kali fajar menyingsing, bisikan setan kembali menguasainya. Semiramis dengan kecantikannya yang menggoda selalu tahu cara merayu Namrud agar kembali larut dalam dosa. "Namrud, kekuasaan kita kini tak tertandingi. Bahkan para dewa pun tunduk pada kita," ucap Semiramis dengan senyum liciknya. Namun Allah Maha melihat. Pada suatu malam, seorang ulama tua yang saleh diam-diam memberanikan diri menemui Namrud. Ia bernama Shamuen, lelaki renta dengan janggut panjang memutih dan mata teduh yang memancarkan kebijaksanaan. "Yang mulia raja," kata Shamuen dengan suara bergetar namun tegas. "Ampunilah keberanianku. Tapi ketahuilah, engkau sedang berada di ujung jurang kehancuran. Hubunganmu dengan ibumu telah melanggar hukum Allah. Dosa ini kelak akan menelan seluruh kerajaanmu." Namrud memandang ulama itu dengan tatapan mata yang gelisah. Ada rasa malu, marah, dan takut yang bergejolak dalam dadanya. Namun Semiramis yang mengetahui percakapan itu langsung muncul, matanya menyala marah. "Beraninya kau menasihati raja kami, Shamuen. Kami berkuasa atas dunia ini. Tidak ada hukum di atas kehendak kami," teriaknya lantang. Shamuen hanya menundukkan kepala, menahan air mata. Ia tahu bahwa kezaliman ini akan berbuah azab. Hari-hari berlalu. Semakin dalam Namrud dan Semiramis tenggelam dalam nafsu dan kekuasaan,
semakin gelap pula langit kerajaan. Di seluruh negeri, tanda-tanda kemurkaan Allah mulai nampak. Hujan tak lagi turun, sawah mengering, wabah penyakit merebak, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Namun di balik tembok istana yang tinggi, Namrud dan ibunya tetap larut dalam pesta pora dan syahwat. Setiap malam, Semiramis menggoda Namrud dengan pakaian-pakaian mewah yang semakin terbuka. Gaun-gaun tipis berwarna emas melingkupi tubuh indahnya, membakar nafsu putranya yang kini kehilangan akal sehat. Kita ini abadi, Namrud. Dunia ada di telapak tangan kita, bisik Semiramis sambil menelusuri dada bidang putranya dengan jemari lentik. Namun dalam hati Namrud, perasaan bersalah mulai tumbuh seperti duri yang menusuk perlahan. Setiap kali ia memandang wajah ibunya yang begitu cantik namun penuh dosa, hatinya seperti dirobek-robek. Kadang di sudut kamarnya, Namrud menangis sendirian. Ya Allah, andai aku mampu keluar dari lembah hitam ini. Lirihnya, sambil memukul dadanya sendiri. Suatu malam, di tengah pesta megah yang dipenuhi para bangsawan, tiba-tiba terdengar suara petir yang menggelegar, diiringi kilat menyambar tiang-tiang istana. Semua tamu panik, angin ribut menerbangkan perhiasan emas dan permadani mahal. Langit seperti berteriak murka. Namun Semiramis malah tertawa nyaring di tengah kekacauan. Lihat Namrud. Bahkan langit pun tunduk saat aku memintanya menari. Seru Semiramis penuh kesombongan. Tapi di sisi lain istana, rakyat kecil menangis. Mereka kelaparan, sakit, dan menderita. Mereka mulai memberontak, menyalahkan dosa yang dilakukan raja dan ibunya. Bisikan pemberontakan mulai bergema di seluruh penjuru negeri. Di saat yang sama, Syamu'en sang ulama tak pernah lelah berdoa siang malam, memohon Allah untuk menyadarkan sang raja atau menurunkan keadilannya. Suaranya lirih, namun mengguncang langit. Ya Allah, bukalah mata Namrud. Jika tidak, turunkan azab MU atas kezaliman ini. Pemberontakan rakyat akhirnya pecah. Puluhan ribu orang mengepung istana, meneriakkan kemarahan mereka. Hukum Namrud. Hukum Semiramis. Teriak massa yang telah muak dengan kesewenang-wenangan sang raja dan ibunya. Namun istana tetap berdiri kokoh dengan pasukan elit yang setia pada Namrud. Di tengah kepungan, Namrud duduk di singgasananya. Wajah tampannya kini pucat. Matanya sayu menatap kerumunan rakyat yang marah. Di sampingnya, Semiramis berdiri angkuh, mengenakan mahkota emas dan gaun ketat berwarna merah darah yang menonjolkan tubuh indahnya. Ia masih merasa kebal. Mereka hanyalah semut, Namrud. Kau adalah dewa dunia ini, bisiknya. Namun dalam hati Namrud, perang batin memuncak. Tiba-tiba, suara lantang Syamu'en menggema di depan gerbang istana, menggetarkan langit. Wahai Namrud! Taubatlah sebelum terlambat. Ingatlah bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Kekuasaanmu bukan apa-apa dibanding murkanya. Tiba-tiba langit menghitam, angin kencang berhembus. Petir menyambar menara istana. Semua orang menunduk ketakutan. Dari langit turun wabah serangga kecil. Seekor nyamuk kecil memasuki lubang hidung Namrud. Ia mengaduh kesakitan. Nyamuk itu bergerak ke otaknya, membuatnya menjerit sambil memegangi kepalanya. Aarg! Keluar! Keluar! Namrud mengamuk, membentur-benturkan kepalanya ke dinding singgasana. Tubuh kekarnya jatuh berguling-guling di lantai marmer yang berlumuran darah. Semua orang panik. Semiramis mencoba menolong, tapi nyawanya sendiri tak lama kemudian direnggut. Dia tersungkur di kaki singgasananya, tubuh indahnya kaku tak bernyawa. Rakyat bersujud bersyukur. Kekuasaan kotor itu runtuh seketika. Syamu'en berlutut seraya menangis. Ya Allah! Engkau Maha Adil. Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sehebat apapun manusia, sebesar apapun kekuasaan dan kecantikan dunia, semua tak berarti apa-apa di hadapan Allah. Dosa yang disembunyikan pasti akan terbongkar. Kekuasaan yang dibangun dari nafsu dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran.
Hanya dengan takwa dan tunduk kepada Allah lah manusia mendapatkan keselamatan.